Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara. Data Kepri Malam kembali hadir di hadapan Anda dengan serangkaian informasi yang terjadi di Batam dan sekitarnya yang telah dirangkum oleh tim redaksi Batam TV. Di antaranya informasi mengenai pasien kelima positif COVID-19 lakukan isolasi diri di rumah dan juga informasi update data terbaru COVID-19 yang ada di Kota Batam. Bersama saya, Dian Pratama, berikut kita jelang informasi selengkapnya. Kita awali dari berita pertama. Ya saudara, Bandara Hang Nadiem Batam terus melakukan pengecekan suhu tubuh bagi penumpang berangkat maupun yang datang. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di lingkungan bandara yang dikelola oleh BP Batam. Mengantisipasi penyebaran coronavirus disease atau COVID-19 di Batam, Bandar Udara Internasional Hang Nadiem bersama Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP Batam terus melakukan pengecekan suhu tubuh bagi semua calon penumpang berangkat maupun para penumpang yang telah tiba di Bandara Hang Nadiem. Pengecekan suhu tubuh di pintu depan pintu keberangkatan dilakukan secara manual oleh petugas Aviation Security Bandara dengan menggunakan thermal gun. Hal ini dilakukan juga di pintu kedatangan bandara. Direktur Bandar Udara Internasional Hang Nadiem Batam dan Tik Suwarso mengatakan pihak bandara menyiagakan 7 orang petugas di 3 titik pemeriksaan dengan rincian 2 titik di pintu keberangkatan, masing-masing 2 orang petugas dan 1 titik di pintu kedatangan sebanyak 3 orang petugas. Diakui Suwarso, sejauh ini dari hasil pemeriksaan tidak ada temuan penumpang yang memiliki suhu tubuh di atas 38 derajat. Semua penumpang yang diperiksa masih tergolong aman. Apabila ditemukan penumpang yang suhu tubuhnya melebihi 38 derajat Celcius atau dengan suhu tubuh yang tinggi, maka pihaknya akan melakukan evaluasi di sebuah ruangan khusus di bandara berkoordinasi dengan KKP dan Rumah Sakit Rujukan Penanganan COVID-19 di Batam. Kita menyediakan 3 titik ya di keberangkatan. Mau keberangkatan itu 2 titik, masing-masing 4 orang, masing-masing 2 orang jadi 4. Nah, di kedatangan itu 3 orang. Oke. Bekerja sama KKP atau Kesehatan Pelabuhan. Ya. Sejauh ini aman Pak? Aman, insya Allah. Biasanya belum ada gitu ya, misalnya ada penumpang yang mau berangkat atau baru datang gitu, terus ternyata ketika dicek suhu tubuhnya gitu belum ada. Nah. Selain pengecekan suhu tubuh, Pak, mungkin untuk bandara sendiri apa aja ini Pak yang disediakan? Hand sanitizer, Hand sanitizer. Kita siapin ya, ada 80 titik kita siapkan, termasuk kantor ya. Terus hari ini apa besok kita siapkan tempat untuk cuci tangan. Pihak bandara juga menyediakan fasilitas penunjang kesehatan lainnya seperti hand sanitizer dan tempat cuci tangan di depan pintu masuk keberangkatan. Suwarso juga menghimbau para calon penumpang wajib mencuci tangan sebelum masuk ke gedung bandara dan menggunakan masker. Para penumpang juga tidak perlu panik dan cukup mengikuti instruksi petugas bandara untuk pemeriksaan suhu tubuh dan melewati thermal detector sebagai langkah pencegahan penyebaran COVID-19 di Batam. Reni Sopsari melaporkan dari Batam. Ya saudara, 1 orang laki-laki berumur 49 tahun warga Kota Batam terkonfirmasi positif tertular virus corona atau COVID-19 setelah melakukan perjalanan keluar kota. Kasus ini menjadi kasus kelima di Kota Batam yang dirilis oleh pemerintah Kota Batam pada Minggu malam kemarin. Warga Batam berjenis kelamin laki-laki berusia 49 tahun positif terpapar coronavirus atau COVID-19 setelah melakukan perjalanan keluar kota. Kasus positif COVID-19 ini menjadi kasus kelima di Kota Batam yang dirilis Minggu malam kemarin dalam keterangan resmi yang diunggah dalam website lawancorona.batam.go.id.
Wali Kota Batam Muhammad Rudi menjelaskan yang bersangkutan saat ini menjalani isolasi diri di rumahnya dengan kondisi badan yang semakin membaik dan stabil, bahkan terlihat semakin sehat. Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kota Batam saat ini sedang melakukan proses kontak tracing terhadap semua orang yang ditenggarai melakukan kontak langsung dengan kasus 05 ini. Sesuai rilis tersebut, yang bersangkutan pada pertengahan Maret lalu melakukan perjalanan ke Jakarta bersama istrinya via Bandara Hang Nadiem Batam. Selanjutnya, pada Rabu 18 Maret 2020, yang bersangkutan kembali sendirian ke Batam melalui Bandara Soekarno-Hatta dan setibanya di Batam menggunakan taksi menuju rumahnya. Setelah itu, menggunakan kendaraan pribadi, yang bersangkutan menuju salah satu hotel di kawasan Batam Center untuk menginap, mengingat rumahnya sedang dalam proses renovasi. Pada hari Rabu itu juga yang bersangkutan merasakan badannya terasa demam dan meriang. Reni Suapsari melaporkan dari Batam. Saudara, jumlah pasien positif COVID-19 di Kota Batam bertambah lagi menjadi 5 orang per hari Senin 6 April 2020. Pasien positif terbaru di Batam berjenis kelamin laki-laki dan terkonfirmasi positif COVID-19 pada Minggu malam kemarin. Berikut data lengkap jumlah pasien positif corona di Kota Batam, pasien dalam pengawasan, orang dalam pengawasan, serta hasil tes yang sudah dilakukan oleh tim gugus tugas COVID-19 di Kota Batam. Data terbaru COVID-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Batam Senin 6 April 2020, ada penambahan 1 pasien positif corona di kota ini, sehingga total pasien positif secara kumulatif menjadi 5 orang. Pasien dalam pengawasan secara kumulatif sudah mencapai 71 orang, sedang dirawat 10 orang, selesai pengawasan 61 orang, jumlah diperiksa 52 orang, on proses 17 orang, dan negatif 30 orang. Sementara orang dalam pengawasan atau ODP di Batam sampai 6 April 2020 mencapai 1.284 orang. Sementara itu, untuk pemeriksaan rapid test yang sudah dilakukan oleh tim gugus tugas penanganan COVID-19 di Batam sampai 6 April 2020 sudah 121 orang dites. Secara timeline sepanjang 23 Maret hingga 6 April 2020, ada perubahan dari pergerakan jumlah pasien dalam pengawasan COVID-19 di kota ini. Pada 6 April 2020, kumulatif pasien dalam pengawasan mencapai 71 orang, selesai dirawat 61 orang, dan sedang dalam masa perawatan 10 orang. Dari peta persebaran COVID-19 di Batam yang dikeluarkan pemerintah Kota Batam per kecamatan di 12 kecamatan di kota ini, dapat dilihat bahwa Kecamatan Batam Kota terbanyak dengan 2 orang pasien positif COVID-19. Sementara jumlah pasien dalam pengawasan mencapai 12 orang. Sementara kecamatan dengan jumlah PDP terbanyak saat ini ada di Sagulung dengan jumlah 14 orang pasien dalam pengawasan. Tim Liputan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Ya saudara, sehubungan dengan arus mudik lebaran, PLT Gubernur Kepri Isdianto menyampaikan kepada para bupati dan wali kota se-Kepri dalam rapat koordinasi pada minggu kemarin untuk menghimbau masyarakatnya agar tidak mudik. Isdianto juga menghimbau kepada para kepala daerah di Kepri untuk segera melakukan relokasi anggaran sehubung mewabahnya pandemi virus corona di Kepulauan Riau. Dengan arus mudik lebaran, agar bupati wali kota menghimbau masyarakatnya untuk tidak mudik karena fokus kita saat ini adalah mencegah seluas-luasnya COVID-19 dengan mengurangi atau membatasi pergerakan orang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ke-11, sesuai arahan dan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2020, diminta kepada bupati wali kota agar segera melakukan percepatan reposisi atau perubahan alokasi anggaran yang difokuskan untuk penanganan kesehatan dan hal-hal terkait kesehatan antara lain. Nah, untuk perubahan alokasi anggaran ini diberikan keluasan dan kebebasan kepada bupati dan wali kota tentunya
untuk memangkas anggaran yang memang dirasakan perlu dan memang dirasakan untuk ke depan bisa kita anggarkan lagi dan layak untuk kita pangkas pada saat ini. Karena memang kita tahu bahwa untuk anggaran COVID-19 ini diserahkan kepada daerah masing-masing. Maka dari itu dari pemangkasan itu dapat digunakan pertama untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan bagi masyarakat dan petugas medis seperti masker, hand Corona. Ya saudara, pemerintah Kota Tanjung Pinang menganggarkan dana sebesar 3 miliar rupiah untuk bantuan sembako kepada warga miskin yang terdampak ekonomi karena wabah virus corona di Kota Tanjung Pinang. Wali Kota Tanjung Pinang Syahrul menegaskan, bantuan sembako ini akan diterima oleh warga Tanjung Pinang dalam waktu 2 minggu ke depan. Masyarakat yang terdampak, Pemerintah Kota Tanjung Pinang menganggarkan dana sebesar 3 miliar rupiah untuk bantuan sembako kepada warga miskin yang terdampak ekonomi karena wabah virus corona di Kota Tanjung Pinang. Wali Kota Tanjung Pinang Syahrul mengatakan saat ini pihaknya sedang mendata warga serta UMKM yang terdampak secara ekonomi akibat wabah virus corona atau COVID-19. Menurut Syahrul, bantuan tersebut akan direalisasikan dalam 2 minggu ke depan, di mana pemerintah Kota Tanjung Pinang menganggarkan dana sebesar 12,7 miliar rupiah untuk penanganan COVID-19 dan sebesar 3 miliarnya dianggarkan untuk bantuan sembako kepada warga tidak mampu dan UMKM di Tanjung Pinang. masyarakat yang terdampak, UMKM dan lain sebagainya kita data, karena penggunaan anggaran ini kan akan proses, tapi mudah-mudahan dalam 2 minggu ini bisa terrealisasi. Berapa kita anggarkan? Untuk bantuan? Ini kan kemarin semua yang sudah disetujui oleh Dewan 12,7 untuk kebanyakan untuk APD, tapi untuk sembako dan lain sebagainya itu kita anggarkan udah sekitar 3. Syahrul menyatakan pemerintah Kota Tanjung Pinang sangat serius dalam penanganan COVID-19 di Kota Tanjung Pinang. Ia mengklaim tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Tanjung Pinang telah melakukan pencegahan dengan penyemprotan disinfektan di setiap rumah penduduk, di jalan-jalan, dan sarana-sarana publik. Selain itu, pemerintah Kota Tanjung Pinang juga selalu menghimbau masyarakat agar tetap menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah guna mencegah penularan COVID-19 di wilayah Kota Tanjung Pinang. Dari Nugraha melaporkan dari Tanjung Pinang. Ya saudara, dari data pariwisata Kepulauan Riau, adanya penurunan kunjungan Wisman yang cukup signifikan di awal tahun 2020. Kadis Pariwisata menyebutkan, merebak wabahnya virus corona saat ini menjadi pemicu turunnya kunjungan Wisman tersebut. Seperti diketahui, jumlah kunjungan Wisman ke Kepri pada bulan Februari tahun 2020 berjumlah 124.465 kunjungan, mengalami penurunan sebesar 43,60% dibanding kunjungan selama bulan Januari tahun 2020 yang mencapai 220.696 kunjungan. Menanggapi kondisi itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri, Buralimar mengatakan, penyebab utama menurunnya kunjungan Wisman ke Kepri adalah merebaknya virus corona atau COVID-19. Ia mengatakan sektor pariwisata secara nasional salah satu yang paling terdampak. Dapat dipastikan kunjungan pada bulan Maret dan April ini akan lebih berkurang lagi karena negara yang turut terdampak COVID-19 membatasi masyarakatnya untuk berpergian. Terkait banyaknya hotel yang mengambil kebijakan untuk merumahkan karyawan dan menutup hotelnya, Buralimar menjelaskan, Kementerian Pariwisata telah membuat rencana pemulihan sektor pariwisata secara bertahap setelah di Indonesia dinyatakan bebas dan aman dari corona atau COVID-19. Seperti promosi tetap memberlakukan diskon dan berupaya mengalihkan kegiatan di pusat ke daerah dan termasuk harga oleh-oleh. Kita promosi kembali dan event-event nasional ini kalau udah reda ya. Iya, kita Pak. harapkan untuk 3 besar seperti Bali, Jakarta, Kepri itu
event-event nasional bisa dialihkan ke kita gitu. Tidak semata-mata di Jakarta atau di Bali ataupun di daerah lain. Itu salah satu mungkin promosi meyakinkan orang bahwa kita sudah aman gitu, seperti itu. Jadi kita kalau lihat masanya kita durasinya ada masa pemulihan itu makin lama gitu. Mungkin tahun ini kita masa pemulihan. Tahun depan kita mulai lagi gitu. Pemulihannya lambat kan, kadang mau meyakinkan orang datangnya, meyakinkan. Jadi harus kita bisa meyakinkan Wisman, Wisdos untuk datang ke daerah kita gitu. Buralimar mengakui akibat merebaknya pandemik virus corona semua sektor terkena dampak. Namun tak dapat dipungkiri sektor pariwisata yang paling berdampak. Untuk memulihkan keadaan seperti semula, ia mengatakan perlu waktu 1 tahun. Dewi Sarah melaporkan dari Tanjung Pinang. Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kota Tanjung Pinang Sabtu kemarin menerima bantuan berupa 1.000 alat pelindung diri dan juga 5.000 masker dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia untuk penanganan COVID-19 yang ada di Kota Tanjung Pinang. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia memberikan bantuan berupa 1.000 set alat pelindung diri dan 5.000 masker kepada pemerintah Kota Tanjung Pinang. Hasil itu untuk penanganan COVID-19 di Kota Tanjung Pinang. APD dan masker bantuan dari Mabes TNI ini dibawa menggunakan pesawat CN-235 milik TNI AU. Penyerahan bantuan ini dilakukan oleh Kasrem 033 Wira Pratama, Kolonel Infanteri Jimmy Watusuke yang mewakili dan Rem 033 Wira Pratama, Brigjen Gabriel Lema kepada Wali Kota Tanjung Pinang Sahrul Sabtu siang kemarin di Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang. Kasrem Rem 033 Wira Pratama, Kolonel Infanteri Jimmy Watusuke mengatakan, bantuan ini merupakan bantuan dukungan Mabes TNI dalam penanganan COVID-19 di Kota Tanjung Pinang. Korem menerima bantuan APD dan masker dari Mabes TNI kepada Korem dan akan diserahkan kepada Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang. Kebetulan yang hadir Bapak Wali Kota langsung menerima dari TNI. Kami diperintahkan oleh Danrem untuk mewakili menyerahkan kepada Bapak Wali Kota atas dukungan dari pemerintah tentang APD dan masker yang datang. Demikian. Boleh tahu berapa banyak item yang diserahkan pada hari ini? Jumlah yang datang ada 1.500 APD dan 5.000 masker. Sementara itu, Wali Kota Tanjung Pinang Sahrul mengungkapkan rasa terima kasihnya atas bantuan Mabes TNI ini. Sahrul menjelaskan bantuan ini sangat penting untuk penanganan COVID-19 di Kota Tanjung Pinang. APD dan masker tersebut akan didistribusikan kepada tim medis, puskesmas, dan rumah sakit di Tanjung Pinang. Tentu atas nama seluruh rakyat masyarakat Kota Tanjung Pinang menyampaikan terima kasih kepada Pak Danrem dari Mabes TNI telah turut berpartisipasi untuk masyarakat Tanjung Pinang khususnya. Mudah-mudahan dengan pemberian ini kita dapat mengatasi virus COVID di Kota Tanjung Pinang dengan segera. Kemudian tentu terima kasih yang setinggi-tingginya kami sampaikan atas nama masyarakat Kota Tanjung Pinang. Mudah-mudahan ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya dalam kita mengatasi virus COVID di Kota Tanjung Pinang. Berdasarkan data per 6 April 2020, diketahui saat ini terdapat 4 kasus positif COVID-19, 32 orang pasien dalam pengawasan atau PDP, dan 149 orang dalam pemantauan atau ODP COVID-19 di Kota Tanjung Pinang. Dewi Raha melaporkan dari Tanjung Pinang. Ya saudara, Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia Kota Tanjung Pinang, Senin 6 April 2020, memberikan bantuan 100 tempat cuci tangan kepada tempat publik dan tempat ibadah di Kota Tanjung Pinang. Ketua DPC Lami Tanjung Pinang, Selo, mengatakan,
Kegiatan ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan demi memerangi penyebaran virus corona yang ada di kota tersebut. Saudara, Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia Kota Tanjung Pinang hari ini Senin 6 April 2020 memberikan bantuan 100 tempat cuci tangan kepada tempat-tempat publik dan tempat ibadah di Kota Tanjung Pinang. Ketua DPC LAHMI Tanjung Pinang, Rahmat Susilo menyatakan pihaknya bekerja sama dengan Badan Usaha Pelabuhan Provinsi Kepri dalam pemberian bantuan tempat cuci tangan ini. Bantuan ini bertujuan agar masyarakat dapat selalu menjaga kebersihan guna mengantisipasi penyebaran virus corona. Kegiatan ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan demi memerangi penyebaran COVID-19 di Kota Tanjung Pinang. Dengan harapan bantuan tempat cuci tangan dan sabun ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat Tanjung Pinang. Membagikan alat pencuci tangan sebanyak 100 buah kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama tempat ibadah, seluruh elemen agama, kedai kopi, rumah makan, dan sebagainya. Insya Allah berkelanjutan. Ya, insya Allah berkelanjutan. Ada tahap kedua, ketiga, dan keempat. Ketua DPC LAHMI Tanjung Pinang ini menghimbau masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam penanganan COVID-19 di Kota Tanjung Pinang. Salah satunya dengan cara mengikuti protokol kesehatan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Ia berharap wabah COVID-19 yang melanda dunia ini dapat segera berakhir. Dari Nugraha melaporkan dari Tanjung Pinang. Terima kasih Anda masih bersama kami. Ya saudara, 44.000 lebih kepala keluarga di Kabupaten Bintan akan menerima bantuan insentif dari pemerintah Kabupaten Bintan. Hal ini terkait penanganan virus corona yang melanda saat ini. Diperkirakan ada 44.000 lebih KK yang akan menerima bantuan insentif tersebut. Namun bagaimanapun jumlah penerima insentif masih dalam pendataan. Saat ini Bupati Bintan meminta Dinas Sosial bersama Lurah dapat melibatkan RT RW bagi penerima sasaran manfaat. Selanjutnya nanti akan dibahas bersama DPRD Bintan dalam teknis penyaluran insentif tersebut apakah berbentuk barang atau tunai. Bupati Bintan Apri Sujadi mengatakan pihaknya akan menyiasati dengan merelokasi APBD Pemkab Bintan tahun 2020. Dari rancangan relokasi tersebut, 53 miliar rupiah akan ditempatkan bagi recovery ekonomi masyarakat kecil. Rencananya, Bupati Bintan Apri Sujadi akan memberikan bantuan insentif bagi warga yang terganggu kondisi ekonominya dengan kriteria atau sasaran. Kebutuhan penanganan masalah COVID, baik itu dari sisi pencegahan, penanganan maupun recovery. Artinya ada 3 tahapan yang menjadi pembahasan kami tadi, sehingga nanti kita akan mengusulkan kepada DPRD untuk dapat disetujui apa saja yang menjadi catatan dari semua peserta rapat terkait dengan penanganan ini. Kurang lebih tadi kita mengajukan hampir, ya banyak sih, sekitar 50 miliar lebih. Yang diprioritaskan apa? Ya, dia ada 3 tahapan. Tahapan pertama tentu terkait dengan pencegahan. Pencegahan itu berarti banyak hal-hal yang harus kita siapkan dari mulai cairan, disinfektan, vitamin, himbauan, dan bantuan lainnya seperti masker dan sebagainya. Itu adalah tahapan pencegahan. Adapun warga yang menerima bantuan diantaranya warga yang berpenghasilan rendah atau tidak tetap, atau warga tidak mampu seperti tukang ojek, supir taksi, pedagang asongan, penjual makanan keliling, kemudian karyawan yang dirumahkan sehingga tidak memperoleh penghasilan selama pandemi COVID-19. Warga penduduk lansia atau janda atau keluarga ODGJ tidak berpenghasilan dalam satu rumah per 1 kakak. Nantinya akan melibatkan bantuan kepada seluruh ketua RT RW di masyarakat untuk pendataan. Rencananya ada sekitar 53 miliar rupiah yang akan dialokasikan bagi insentif tersebut. Sebelum dibahas lebih lanjut bersama DPRD Bintan. Sumartono melaporkan dari Bintan. Satuan Tugas Pengendalian Pangan Bintan turun ke lapangan untuk mengecek ketersediaan bahan pokok dan masker, serta hand sanitizer di Kabupaten Bintan. Hal tersebut untuk mencegah kepanikan di tengah masyarakat.
Satgas Pangan juga memberikan sosialisasi terhadap konsumen agar tidak melakukan panic buying atau membeli produk secara berlebihan karena khawatir akan wabah virus corona. Di beberapa apotek di Bintan, masker dan hand sanitizer kini banyak diburu warga. Hingga kini keberadaan barang ini susah didapat di pasaran. Untuk itu Satgas Pangan yang terdiri dari DKUPP Bintan dan Polres Bintan mengecek masker dan hand sanitizer di apotek-apotek di Bintan. Alhasil barang ini kini memang sulit ditemukan lantaran banyak diburu masyarakat. PPNS DKUPP Bintan Satya Kurnawan menjelaskan, Satgas Pangan selalu memonitor untuk kebutuhan baik bahan pokok dan juga masker sejak mewabahnya COVID-19 di Indonesia. Ia berharap agar warga selalu menjaga kesehatan dan juga tidak melakukan panic buying. Kami memonitor perkembangan terhadap persediaan untuk bahan yang sangat diperlukan masyarakat dalam menghadapi wabah COVID-19 ini, yaitu hand sanitizer dan masker. Nah, kita sudah monitor ke Tanjung Uban, beberapa apotek yang ke kilometer 16, juga ke Kijang ini kita rutin, hampir seminggu 2 kali kita monitor untuk ketersediaan. Yang jelas memang ketersediaan masker sangat langka, kemudian hand sanitizer juga sangat langka. Ia menambahkan untuk setiap orang yang ingin membeli masker, kini dijatah hanya bisa membeli 2 masker untuk satu warga. Hal ini untuk mencegah habisnya barang di pasaran. Selain itu juga untuk hand sanitizer juga dijatah untuk pembeliannya. Sumartono melaporkan dari Bintan. Ya saudara, Sekda Kepri Said Abdillah mengungkapkan penundaan pengumuman jadwal seleksi kompetensi bidang atau SKB Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kepulauan Riau. Hal ini mengingat merebaknya virus corona yang melanda negeri pada saat ini. Sekda Kepri Tengku Said Arif Fadila mengungkapkan penundaan SKB CPNS Kepri menyusul merebaknya wabah virus corona akhir-akhir ini. Arif menyebutkan pengumuman penundaan itu langsung datang dari Badan Kepegawaian Nasional kepada BKPSDM Kepri. Keputusan penundaan, dikatakan Arif, tertuang dalam surat Menpan RB nomor B/M/M.SM.01.00/2020 tertanggal 17 Maret 2020 perihal penundaan jadwal SKB seleksi CPNS formasi tahun 2019. Ia mengatakan penundaan pelaksanaan SKB tersebut belum diketahui sampai kapan. Hal tersebut disebabkan dalam surat edaran BKN penundaan itu belum diketahui batasnya, pihaknya hanya menunggu jadwal selanjutnya dari pemerintah pusat. PNS sekarang kan sudah ditunda, menunggu keputusan berikutnya. Belum diberitahukan kapan jadwal berikutnya, tapi belum, yang jelas ditunda untuk sementara waktu gitu. Sampai diberitahukan ada jadwal berikutnya, sesuai dengan surat Menpan gitu. PNS juga masih berkantor begini. Iya, kita sekarang evaluasi kondisi realnya, karena yang penting jarak kerja kita seperti kita. Pegawai yang jelas yang eselon kan 2 level ya, eselon 4 ke bawah itu kerja di rumah dengan surat tugas, jadi supaya mereka terus berkomunikasi. Yang di atas kita berikan kewenangan kepada OPD mengatur supaya mereka, jadi sistem administrasi pelayanan tetap berjalan. Sementara itu terkait kebijakan bekerja dari rumah, Arif menjelaskan pihaknya telah melakukan evaluasi kondisi real yang terjadi. Menurutnya, meskipun prosedur pencegahan corona sedang berlangsung, namun pelayanan dan administrasi pemerintahan diupayakan tetap berjalan seperti biasa. Oktarian melaporkan dari Tanjung Pinang. Ya saudara, tahukah Anda, Taman Nasional Cayambe Coca di Ekuador membuat pengumuman yang mengejutkan halayak, yakni air terjun San Rafael dilaporkan menghilang. Menurut pengumuman ini, air terjun setinggi 150 meter di Taman Nasional ini telah menghilang sejak 2 Februari 2020. Ya saudara, berita ini sekaligus menjadi akhir rangkaian Data Kepri Malam. Jangan lupa untuk terus saksikan Data Kepri Malam dari hari Senin hingga Sabtu jam 7 malam. Jaga terus kesehatan Anda
Saya Dian Pratama, selamat malam dan sampai jumpa. Taman Nasional Cayambe Coca di Ekuador membuat pengumuman yang mengejutkan, yakni air terjun San Rafael dilaporkan menghilang. Menurut pengumuman ini, air terjun setinggi 150 meter di Taman Nasional ini telah menghilang sejak 2 Februari 2020 kemarin. Menurut Kementerian Pariwisata Ekuador, aliran air yang mengalir deras pada air terjun ini kini telah menjadi aliran yang kecil. Air terjun yang dikelilingi oleh vegetasi yang subur dan keanekaragaman hayati tersebut merupakan air terjun tertinggi di Ekuador. Menurut Mike, kemungkinan terbesar menghilangnya air yang mengalir pada air terjun tersebut disebabkan lubang reruntuhan atau sinkhole. Sebuah lubang dalam topografi permukaan yang muncul akibat hilangnya lapisan tanah atau bantalan batuan, yang umumnya terjadi akibat aliran air di bawah tanah. Sinkhole dibentuk oleh tanah longsor yang terjadi pada 2 Februari di sekitar sungai